permasalahan di sini adalah bahwa makanan tradisional Indonesia itu agak kurang adaptif dengan perkembangan zaman. Sama seperti tempe itu Rp2.000 satu potong. Tapi ketika di branding bahwa tempe adalah superfood, high protein thing di kalangan vegan, maka satu potong bisa laku harga $5 atau 75.000. Apa itu serealia dan apa arti pentingnya bagi kehidupan manusia? Jadi serealia itu sendiri adalah biji-bijian dari golongan rumput-rumputan. Kalau kita kenal beras, ada gandum, kemudian ada jagung, ada sorghum, ada oat, ada rye dan sebagainya seperti itu. Lalu apa arti pentingnya bagi manusia? Nah, biji-bijian ini adalah salah satu sumber kalori utama bagi manusia karena mereka adalah sumber karbohidrat. Lalu apa permasalahannya saat ini yang dihadapi serealia? Jadi FAO menyatakan bahwa untuk saat ini sampai beberapa tahun ke depan bahwa manusia masih akan rely on pada beras sama gandum sebagai makanan pokok meskipun di sana biji-bijian itu banyak. Nah, hal ini juga terjadi di Indonesia bahwa orang Indonesia itu makanan pokoknya itu beras. Jadi mereka bilang belum makan kalau belum makan nasi. Lalu kemudian selain beras, sekarang juga orang menyukai sekali namanya mie instan atau segala macam mie lah. Habis itu jajanan, roti yang notabene bahannya semua itu adalah impor dari luar negeri. Nah, ini juga masalah kayak gitu ya. Lalu kalau kita bicara tentang makanan tradisional, nah makanan tradisional Indonesia itu banyak sekali jumlahnya. Jadi kalau kita punya lebih dari 1.300 etnik, maka jumlah makanan tradisional itu lebih dari 3.000, bahkan sekarang katanya lebih dari 5.000 item. Nah, namun sekarang masalahnya adalah generasi sekarang itu kurang menyukai. Jadi popularitas makanan tradisional itu kurang. Karena apa? Karena masifnya makanan-makanan internasional yang masuk yang menurut mereka itu rasanya lebih masuk ke taste mereka, penampilannya juga lebih menarik dan sebagainya seperti itu. Jadi permasalahan di sini adalah bahwa makanan tradisional Indonesia itu agak kurang adaptif dengan perkembangan zaman. Jadi bentuknya yang terlalu sederhana, kemudian juga proses pengolahannya itu yang terlalu kompleks. Sehingga barangkali ketika ada pertanyaan gini, apakah kalian kenal kue cucur, kue gemblong, kue apem? Barangkali mereka bisa jawab pernah kenal. Tapi apakah pernah makan? Nah, ini juga barangkali pernah. Tapi ketika ditanya, tahu nggak bagaimana cara membuatnya? Hampir 100% mereka bilang, tidak, saya tidak tahu. Kenapa? Karena prosesnya yang terlalu tedious, terlalu panjang lebar dan butuh waktu yang lama. Untuk membuat apem itu bisa 10 jam, sehingga itu bagi mereka tidak efektif lagi. Sehingga di sini dari dua permasalahan, satu permasalahan serealia, satu permasalahan makanan tradisional, lalu apa solusinya? Jadi untuk serealia yang bisa dijadikan solusi tadi tentang ketergantungan pada beras, pada gandum. Nah, kita bisa mengeksplor tanaman serealia lainnya lokal seperti, nah di sini saya pilih sorghum. Kenapa sorghum? Jadi sorghum ini adalah tanaman yang kalau bisa dibilang cukup sakti ya, bisa ditanam di tanah yang model apapun, kering sekalipun itu dia bisa tumbuh dan menghasilkan. Dan ini bisa ditanam di Indonesia. Nah, karena dia bisa ditanam di daerah seperti itu, maka dia kalau dikembangkan itu tidak akan menggeser lahan untuk tanam padi, sehingga aman. Jadi yang kedua, jadi sorghum ini bisa digunakan untuk berbagai macam makanan juga seperti itu. Lalu yang kedua, ketergantungan terhadap gandum bagaimana? Nah, selama ini mungkin memang orang sudah memberikan solusi dengan mengolah substitusi sebagian dengan bahan lokal, tapi itu tidak cukup. Nah,
Kemudian ada konsep baru namanya gluten free product, dan itu bisa digunakan 100% tanpa gandum. Tapi masalahnya masih agak panjang sih sebenarnya, jadi harus butuh proses penelitian yang panjang untuk membuat kualitas produk itu yang sama dengan ketika menggunakan gandum, kayak gitu ya. Lalu untuk lalu gini, beras juga di Indonesia itu juga bisa dimodifikasi sebenarnya. Jadi selama ini mereka sukanya adalah beras putih. Jadi di sini nutrisinya banyak terbuang, sehingga sekarang bisa menggunakan beras yang saya mengembangkan produk namanya beras berwarna. Jadi dia beras kemudian dikasih bahan tradisional, pewarna tradisional, misalnya pandan, suci, kemudian apapun yang punya nilai fungsional tinggi di situ, sehingga terciptalah beras berwarna kayak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk makanan tradisional ya? Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita adjust dengan kita sesuaikan dengan tren-tren yang terbaru. Kalau misalnya tren terbaru adalah makanan high protein, kita bisa bikin makanan tradisional yang high protein. Contohnya kemarin di pasaran ada tahu, itu kalau biasa dijual 2.000, sekarang karena di branding dijual dengan bahwa tahu ini dibikin dengan komplit asam amino yang balance, sehingga akhirnya bisa terjual satu potong 155.000. Sama seperti tempe itu Rp2.000 satu potong, tapi ketika di branding bahwa tempe adalah superfood high protein thing di kalangan vegan, maka satu potong bisa laku harga $5 atau 75.000. Jadi artinya apa? Jadi selain modernisasi, tadi juga untuk waktu proses yang lama itu bisa diperpendek dengan teknologi-teknologi terkini. Sehingga waktu bikin lontong yang 5 jam, 2 jam sampai 5 jam itu bisa dipangkas menjadi 1 jam bahkan kurang dengan pressure cooker misalnya, seperti itu, dan lain sebagainya. Intinya bahwa untuk bisa bersaing itu harus adaptif dengan kondisi yang saat ini. Jadi seperti itu.